Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Muftijar. Aku Irfan. Aku Syawal. Aku Raihan. Aku Raisa. Aku Ayas. Aku Isan. Kami dari kelompok 1 ingin memberikan sedikit informasi tentang kompos. Isi kompos. Kompos merupakan hasil penguraian parsial atau tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara alami oleh populasi berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, aerobik maupun anaerobik. Manfaat kompos. Di sini manfaat kompos ada dua aspek. Yang pertama aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Untuk aspek ekonomi itu menghemat biaya untuk transportasi dan penimbunan limbah, mengurangi volume atau ukuran limbah, memiliki nilai jual yang lebih tinggi daripada bahan asalnya. Untuk aspek lingkungan itu dapat mengurangi polusi udara karena pembakaran limbah dan pelepasan gas metana dari sampah organik yang membusuk akibat bakteri metanogen di tempat pembuangan sampah, mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan. Selanjutnya yang ketiga aspek tanah atau tanaman. Yang pertama meningkatkan kesuburan tanah. Yang kedua memperbaiki struktur dan karakteristik tanah. Yang ketiga meningkatkan kapasitas penyerapan air oleh tanah. Yang keempat meningkatkan aktivitas mikroba tanah. Yang kelima meningkatkan kualitas hasil panen. Yang keenam menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman. Yang ketujuh menekan pertumbuhan atau serangan penyakit tanaman. Yang kedelapan meningkatkan retensi atau ketersediaan hara di dalam tanah. Kemudian jenis limbah dalam pembuatan kompos. Untuk pembuatan kompos bisa digunakan beberapa jenis limbah organik antara lain. Yang pertama limbah dapur seperti sisa sayur, buah, nasi dan bahan makanan lain yang tidak terpakai. Yang kedua kotoran hewan dari ternak seperti kotoran sapi, ayam, kambing dan lain-lain. Yang ketiga serasah daun dan ranting dari tumbuhan. Yang keempat limbah pertanian seperti jerami, kulit buah dan tanaman yang tidak terpakai. Pada dasarnya, limbah organik apapun yang dapat terurai dan tidak mengandung bahan berbahaya B3 seperti plastik, logam dan bahan kimia berbahaya dapat digunakan untuk pembuatan kompos. Penting untuk dipastikan bahwa limbah tersebut tidak terkontaminasi oleh bahan kimia atau logam berbahaya yang dapat merusak pertumbuhan tanaman. Faktor yang mempengaruhi kualitas kompos. Yang pertama ialah nilai perbandingan antara unsur karbon dengan nitrogen bahan. Semakin rendah nilainya, maka waktu yang diperlukan untuk pengomposan semakin singkat. Kemudian ukuran bahan. Bahan yang berukuran kecil lebih akan cepat proses pengomposannya karena semakin luas bahan yang tersentuh dengan bakteri. Kemudian komposisi bahan. Pengomposan dari berbagai macam bahan akan lebih baik dan cepat. Pengomposan bahan organik dari tanaman akan lebih cepat bila ditambahkan dengan kotoran hewan. Selanjutnya jumlah mikroorganisme. Dalam proses pengomposan yang akan berperan adalah bakteri, fungi, Actomycetes, dan protozoa. Selain itu, harus sering ditambahkan pula mikroorganisme ke dalam bahan yang akan dikomposkan. Dengan bertambahnya jumlah mikroorganisme, maka proses pengomposan akan lebih cepat. Kemudian kelembapan. Pada umumnya, mikroorganisme dapat bekerja dengan kelembaban sekitar 40-60 derajat, 60%. Kondisi tersebut perlu dijaga agar mikroorganisme dapat bekerja secara optimal. Kemudian suhu optimal untuk pengomposan yaitu 30-50 derajat Celcius. Kemudian keasaman. pH yang digunakan untuk pengomposan ialah 6,5-7,5. Proses pengomposan dapat dipercepat dengan bantuan aktivator seperti Orgadex, Stardex, E4 dan Fix A+. Pembagian kompos berdasarkan pembuatannya. Yang pertama, kompos alami. Kompos alami yaitu proses pembuatan kompos yang dalam proses pembuatannya berjalan dengan sendirinya, dengan sedikit ataupun tanpa campur tangan manusia. Dalam proses pembuatan kompos alami dibutuhkan waktu mencapai 3-4 bulan, bahkan ada juga yang mencapai 6 bulan. Yang kedua, kompos buatan. Kompos buatan yaitu proses pembuatan kompos yang sejak penyiapan bahan, perlakuan terhadap bahan, pencampuran bahan, pengaturan temperatur, pengaturan kelembaban, dan pengaturan konsentrasi oksigen yang semua dilakukan di bawah pengawasan manusia, serta dengan campuran tangan manusia. Proses pembuatan kompos. Agar bahan kompos mudah terdekomposisi, maka bahan sebaiknya harus dicincang dengan ukuran 4-5 cm. Lalu, susun kompos berdasarkan ketersediaan bahan baku. Sebaiknya, bahan yang mengandung karbon tinggi terlebih dahulu disusun paling bawah, sebagai alas seperti tangkos, sabur gergaji, dan dedak. Selanjutnya, di atas bahan tadi susun kotoran ternak seperti kotoran sapi, kotoran kambing, dan kotoran ayam. Lapisan berikutnya adalah sampah hijauan, kemudian ditaburi kapur, dan begitu pun seterusnya.